Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Isnaini Nurfadila NPM 18 10 10 10 05, Isna Hana Nur Azati NPM 18 10 10 10 62, Milhatu Rojaba NPM 18 10 10 10 47, Titis Rahayu Winingse NPM 18 10 10 10 77, Nurani Kus Anggreni NPM 18 10 10 10 97, di mana kita akan mempresentasikan tentang kebijakan pertanian di bidang kebijakan harga. Kebijakan harga hasil pertanian. 3 fungsi utama hasil pertanian dalam perekonomian yaitu 1. Untuk mengalokasikan sumber daya pertanian. Perubahan tingkat harga relatif dari satu output terhadap output lainnya menghasilkan substitusi antar output karena rumah tangga petani menyesuaikan dengan profitabilitas relatif yang berubah dari output yang berbeda. Untuk rumah tangga petani, proporsi konsumsi dari output mereka sendiri. Penyesuaian ini dapat diubah oleh ketahanan pangan dan tujuan rumah tangga lainnya. Kedua, untuk mendistribusikan pendapatan. Fungsi distribusi pendapatan harga output memiliki banyak dimensi. Terdapat implikasi yaitu harga pertanian yang tinggi meningkatkan pendapatan produsen dan menurunkan pendapatan real konsumen. Namun pada kenyataannya, harga pangan yang tinggi berdampak buruk bagi masyarakat pedesaan yang tidak memiliki lahan dan bagi petani kecil yang merupakan pembeli pangan neto serta bagi konsumen perkotaan. Yang terakhir, untuk mendorong atau untuk memperlambat investasi dan pembentukan modal di bidang pertanian. Di tingkat rumah tangga, pendapatan pertanian yang lebih tinggi memungkinkan adanya tabungan yang akan mendorong penggunaan input tunai yang dibeli dan juga mendorong aliran kredit ke kegiatan pertanian. Selanjutnya, tujuan kebijakan harga output. Ada 3 tujuan utama kebijakan harga petani, yaitu untuk mempengaruhi hasil pertanian, untuk mencapai perubahan yang diinginkan dalam distribusi pendapatan, dan untuk mempengaruhi peran dan kontribusi sektor pertanian terhadap keseluruhan proses pembangunan ekonomi. Dan ini perlu ditentukan sehubungan dengan arah strateginya. Tujuan kebijakan harga output. Ada banyak tujuan sekunder yang berbeda dari intervensi harga output yang pada satu waktu atau lainnya menjadi ciri kuat dalam pembenaran suatu intervensi kebijakan harga yang diajukan oleh pemerintah negara berkembang, yaitu untuk meningkatkan hasil pertanian agregat di semua tanaman dan perusahaan, untuk meningkatkan hasil tanaman individu atau output, untuk menstabilkan harga pertanian, untuk stabilitas pendapatan pertanian yang berbeda dari stabilitas harga, untuk mencapai swasembada pangan, untuk menghasilkan atau menghemat devisa dan kontribusi pada neraca pembayaran, untuk memastikan bahwa sektor manufaktur dipasok dengan harga murah makanan dan bahan baku murah untuk mempercepat laju pertumbuhan industri, untuk memaksimalkan investasi di sektor manufaktur ekonomi surplus. Tetapi dari dua hal tersebut tidak ada dibahasan lebih lanjut kecuali jika relevan di konteks lain. Sebagian besar pengetahuan sekarang menolak model subordinasi pertanian dalam pembangunan ekonomi karena secara konseptual tidak benar dan juga berbahaya bagi kekayaan ekonomi negara-negara yang telah menerapkan model tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kebijakan harga untuk mendukung pertumbuhan industri tidak lagi dianjurkan secara luas. Ini tidak berarti bahwa pendekatan subordinasi hilang. Selanjutnya, instrumen kebijakan harga menurut jenis dampaknya pada level dan stabilitas harga pertanian. 1. Instrumen kebijakan perdagangan. Hal ini mempengaruhi harga pertanian dalam negeri dengan beroperasi pada harga atau kuantitas impor dan ekspor. 2. Kebijakan nilai tukar. Tingkat konversi resmi atau mata uang nasional dan mata uang asing berdampak besar pada harga domestik komoditas pertanian yang dapat diperdagangkan dan sama untuk komoditas
substitusi impor dan ekspor. Yang ketiga, pajak dan subsidi. Selain pajak impor atau ekspor, tingkat harga hasil pertanian dapat dipengaruhi oleh berbagai jenis pajak dalam negeri atau subsidi yang dikenakan di berbagai titik dalam rantai pemasaran. Lanjutan. C. Instrumen kebijakan harga menurut jenis dampaknya pada level dan stabilitas harga pertanian. 4. Intervensi langsung. Selain kebijakan fiskal atau nilai tukar, pemerintah seringkali berupaya mempengaruhi harga dengan mengontrol langsung pembentukan harga, pemasaran, dan penyimpanan komoditas pertanian. Jauh lebih umum, bahwa harga pertanian dimanipulasi oleh seluruh rangkaian instrumen kebijakan yang sama yang mungkin menarik ke arah yang berbeda. Hal ini terjadi karena dua alasan utama. Yang pertama, instrumen baru diimplementasikan tanpa menghapus instrumen sebelumnya pada saat keluar. Yang kedua, departemen pemerintah yang berbeda bertanggung jawab untuk membuat undang-undang instrumen yang berbeda dan koordinasi di antara mereka mungkin kurang dari sempurna. Dengan demikian, kebijakan perdagangan dan pajak biasanya ditentukan oleh Bank Sentral atau Kementerian Keuangan, sementara intervensi harga pertanian secara langsung dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. D. Kriteria untuk menentukan tingkat harga. Yang pertama, kriteria harga produksi. Kriteria harga produksi merupakan salah satu kriteria paling populer untuk penentuan tingkat harga. Penggunaannya telah meluas di mana harga dasar digunakan sebagai instrumen kebijakan harga. Kriteria biaya produksi menyatakan bahwa tingkat harga di tingkat petani untuk suatu tanaman harus dikaitkan dengan biaya produksi rata-rata. Namun sejumlah perbaikan dibutuhkan agar menjadi kriteria yang bisa diterapkan. Yang pertama, biaya produksi harus untuk tahun normal, yaitu di antara 3-5 tahun. Yang kedua, harus merupakan total biaya produksi rata-rata, bukan hanya biaya variabel rata-rata produksi. Yang ketiga, biaya rata-rata harus dihitung dari data biaya sampel untuk sebagian besar petani utama yang menggunakan teknologi yang lebih baik, bukan untuk petani berteknologi rendah atau untuk petani komersial berteknologi tinggi. Kekurangan utama adalah terkadang sulit untuk mengidentifikasi kelompok mayoritas perwakilan petani. Biaya produksi yang sangat bervariasi antar petani dan lokasi, sehingga rata-rata sampel mungkin tidak ada artinya. Beberapa biaya seperti sewa tanah juga bervariasi. Oleh karena itu, dapat menyebabkan harga yang ditetapkan menurut kriteria ini menyimpang dari harga pada tarif resmi. 2. Kriteria harga batas. Kriteria harga perbatasan berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan efisiensi ekonomi. Harga perbatasan juga perlu disesuaikan agar dapat dibandingkan dengan harga domestik. Harga dunia yang digunakan untuk kriteria harga perbatasan juga harus merupakan harga dunia yang rata-rata bergerak untuk jenis dan kualitas komoditas yang sebanding dengan dalam negeri. Tujuannya untuk menghindari divergensi kumulatif dari harga peluang jangka panjang. Beberapa kesulitan dengan kriteria ini adalah antara lain, yang pertama, karena tujuan harga berdasarkan harga perbatasan adalah untuk mewakili biaya peluang dan keuntungan komparatif. Mungkin perlu menggunakan nilai tukar bayangan untuk mengubah harga dunia menjadi ekuivalen domestik. Nilai tukar bayangan biasanya diperoleh dengan menyesuaikan nilai tukar resmi untuk perbedaan antara inflasi domestik dan inflasi internasional ketika yang pertama lebih tinggi dari yang terakhir. Yang kedua, pemasaran internal dan tempat pemrosesan yang dipotong dari harga perbatasan untuk mendapatkan paritas impor atau paritas ekspor harga di tingkat petani dapat sangat bervariasi untuk lokasi, jenis produsen, dan teknologi pemrosesan yang berbeda. Kriteria harga perbatasan pada kenyataannya menghasilkan serangkaian harga di tingkat petani dengan variabilitas tinggi di sekitar rata-rata. Satu-satunya cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengadopsi pendekatan akal sehat yang serupa dengan yang dianjurkan untuk kriteria biaya produksi. Harga paritas rata-rata harus dipilih untuk jenis petani mayoriti yang dimaksudkan untuk menjamin harga dasar atau harga tetap. Akhirnya, dari sudut pandang perencanaan ke depan, proyeksi harga jangka menengah dan jangka panjang telah terbukti menjadi prediktor yang sangat tidak akurat untuk harga dunia di masa depan. Poin-poin ini menunjukkan bahwa prinsip harga di perbatasan lebih elegan dalam teori daripada dalam penerapannya pada masalah kebijakan yang konkret. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa harga perbatasan seperti kriteria lain memberikan titik acuan untuk bekerja pada tingkat harga yang sesuai daripada panduan definitif untuk level harga tersebut. Yang selanjutnya adalah kriteria term of trade. Kriteria term of trade
mengacu pada pohon harga output pertanian relatif terhadap harga input dan barang konsumsi yang dibeli petani dari sektor industri. Tujuan dari kriteria nilai tukar adalah untuk memantau tingkat perbandingan harga antara pertanian dan industri. Term of trade mengacu pada tingkat umum harga di tingkat petani, bukan pada tingkat harga relatif antara keluaran. Nilai tukar dihitung dengan indeks pembagian harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani untuk input dan barang konsumsi. Syarat perdagangan yang dipertimbangkan di sini adalah apa yang disebut istilah harga perdagangan atau istilah perdagangan barter bersih karena membandingkan tren harga. Istilah ini juga sering disebut term of trade pedesaan perkotaan atau term of trade lintas sektoral. Dalam literatur klasik tentang pertanian dalam pembangunan ekonomi, term of trade pedesaan perkotaan dianggap sebagai sektor terpenting yang memengaruhi tingkat akumulasi modal dan pertumbuhan di setiap sektor. Sebagai contoh, di Uni Soviet pada tahun 1920 ditemukan mekanisme sel gunting yang memaksa pengadaan gabah dari petani dengan harga rendah, disertai dengan harga yang tinggi untuk barang yang dibeli petani dari sektor industri. 4. Kriteria paritas atau keseimbangan. Kata paritas berarti sama dengan, sehingga kriteria harga batas menuntut persamaan dengan harga dunia. Ada beberapa paritas lain yang dapat digunakan dalam memutuskan kebijakan harga. Misalnya, Komisi Harga Pertanian di India yang memberi perhitungan paritas harga tanaman, paritas harga input-output, paritas antara bahan baku dan produk jadi, dan paritas antara harga yang diterima dan harga yang dibayarkan oleh petani. Selain itu, ada biaya produksi dan intersektoral terms of trade. Paritas antar tanaman mengacu pada harga output relatif antar tanaman. Paritas input-output mengacu pada rasio harga input-output atau variabel. Rasio harga manufaktur terhadap harga bahan baku, dan paritas antar harga yang dibayarkan dan yang diterima petani mengacu pada harga tingkat petani yang dibagi dengan indeks harga untuk input dan barang konsumen yang dibeli oleh petani. Ini berbeda dari syarat perdagangan yang hanya dilakukan pada satu tanaman demi tanaman alih-alih mencoba menggambarkan tren harga relatif untuk sektor ini secara keseluruhan. Dampak dan efektivitas kebijakan harga. Dampak dan efektivitas instrumen kebijakan memiliki 3 kunci utama, yaitu yang pertama, meningkatkan output pertanian. Kedua, menstabilisasi harga dan pendapatan. Ketiga, mempengaruhi distribusi pendapatan. Apakah kebijakan harga merupakan instrumen yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan? Tergantung pada perbandingan dengan instrumen alternatif. Misalnya, peningkatan keluaran yang diinginkan untuk tanaman tertentu dapat dicapai dengan peningkatan harga outputnya, penurunan harga inputnya, penelitian varietas dengan hasil yang lebih tinggi, atau investasi dalam skema irigasi. Sejalan dengan itu, stabilisasi pendapatan bagi petani mungkin dapat dicapai dengan menstabilkan harga di tingkat petani, tetapi dapat dicapai secara lebih efektif dengan menanam tanaman dengan hasil yang lebih stabil dalam menghadapi variasi iklim. Kebijakan harga dan output pertanian. Perkiraan nilai elastisitas output pada kenaikan 10% dalam harga di tingkat petani real dapat diharapkan menghasilkan peningkatan produk sekitar 2% dalam jangka pendek dan 5% dalam jangka panjang. Alasannya adalah bahwa sumber daya dan teknologi pertanian diperbaiki dalam jangka pendek, tetapi dapat dibuat lebih produktif dalam jangka panjang. Ini berarti bahwa kebijakan harga merupakan kebijakan yang tumpul untuk mempengaruhi pertumbuhan total output pertanian. Kebijakan jangka panjang lainnya seperti kebijakan penelitian dan investasi irigasi kemungkinan besar memiliki efek langsung lebih kuat pada pertumbuhan. Dampak kenaikan harga output pangan pokok melibatkan pertukaran yang kompleks antara tujuan yang bersaing dalam rumah tangga petani. Kenaikan harga merupakan insentif untuk output yang lebih, tetapi itu juga meningkatkan pendapatan, yang dapat menyebabkan peningkatan konsumsi rumah tangga. Dalam istilah ekonomi formal, terdapat efek substitusi yang positif dalam produksi, tetapi efek substitusi negatif yang berlawanan dengan efek pendapatan positif dalam konsumsi. Hal ini membuat respon penawaran pasar dari rumah tangga semi-subsisten tidak dapat ditentukan dengan istilah teoritis. Dalam prakteknya, respon penawaran pasar makanan pokok di ekonomi petani hampir selalu positif, meskipun kadang-kadang rendah.
Banyak faktor lain selain harga di tingkat petani yang menentukan proporsi total output yang dijual di pasar, dan ketahanan seringkali menjadi salah satu hal terpenting. Secara umum, pasar input yang lebih lancar dan dapat diprediksi hasil kerjanya akan semakin besar kemungkinan petani akan berkomitmen untuk transaksi pasar. Dan efektivitas dari kebijakan harga yang lainnya ada kebijakan harga dan stabilisasi, di mana stabilisasi adalah salah satu alasan tertua dan paling umum yang diberikan untuk intervensi negara di pasar pertanian, dan ini sangat menonjol dalam kebijakan pertanian di negara industri maupun negara berkembang. Di pasar bebas dengan hasil produk pertanian terkena rentan terhadap perubahan harga yang tidak menentu. Ini dikarenakan adanya variabilitas dalam kondisi alam seperti curah hujan, angin, banjir, hama, maupun penyakit, dan juga dikarenakan jeda antara keputusan penanaman dan pemanen hasil. Pemerintah berusaha untuk menstabilkan harga karena berbagai alasan. Dari sisi produksi, tujuannya adalah untuk mengurangi resiko, meningkatkan pasokan yang dipasarkan, dan juga untuk menstabilkan pendapatan pertanian. Dan di sisi konsumsi, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa biaya upah yang stabil untuk ekonomi dan pertanian, dan untuk melindungi kaum miskin kota dari malnutrisi atau kelaparan. Di sini ada gambar, grafik maksud saya, yang menggunakan metode keseimbangan parsial yang menunjukkan kasus di mana ketidakstabilan harga disebabkan oleh variabilitas penawaran, di mana perpotongan kurva penawaran di sini tidak diperlihatkan dan kurva permintaan berosilasi antara titik A dan titik B. Harga distabilkan di tengah. Berikut ada beberapa langkah interpretasinya. Yang pertama, jika situasi defisit berkembang dan penawaran turun ke Q2, maka harga akan naik menjadi P2. Penjualan dibuat dari stok penyangga menjadi PE, di mana keuntungan surplus konsumen didapat dari A kecil plus B kecil, kerugian surplus produsen didapat dari A kecil, stok penyangga pendapatan D kecil plus G kecil. 2. Jika situasi pasokan surplus berkembang dan penawaran naik ke A, harga akan jatuh ke P1. Pembelian dilakukan oleh buffer stock untuk menjaga harga PE, di mana kerugian surplus konsumen didapat dari C kecil plus D kecil plus E kecil. Keuntungan surplus produsen didapat dari C kecil plus D kecil plus E kecil plus F kecil. Dan biaya stok penyangga didapat dari E kecil plus F kecil plus H kecil. Selanjutnya, langkah posisi dari kesejahteraan dan perubahan sumber daya, stok penyangga dibatalkan, DG sama dengan E plus F plus H, kerugian surplus konsumen, D dimana didapatkan karena C plus E sama dengan A plus B, keuntungan surplus produsen didapat dari D plus E plus F, dan keuntungan kesejahteraan bersih E plus F. Jadi kesimpulannya, stabilisasi harga menghasilkan keuntungan bersih kesejahteraan sosial. Selain itu, ketidakstabilan harga disebabkan oleh pergeseran penawaran dan bukan pergeseran permintaan. Produsen mendapatkan keuntungan dan konsumen mengalami kerugian, akan tetapi produsen akan dapat memberikan kompensasi terhadap konsumen. Beberapa ekonom menganggap ini sebagai gambaran yang terlalu disederhanakan, yang memberikan keuntungan kesejahteraan palsu. Keuntungan yang diklaim dapat dikurangi atau dihilangkan dengan mengubah bentuk atau kemiringan kurva permintaan dan penawaran. Selain itu, model ini mengasumsikan penyimpanan tanpa biaya. Ketika biaya pengoperasian otoritas stok penyangga publik diperhitungkan, termasuk dalam penyimpanan dan administrasi, keuntungan kesejahteraan sosial yang diklaim segera menghilang. Solusinya adalah dengan membuat penggunaan impor secara fleksibel untuk membantu stabilisasi harga, sehingga mengurangi ruang lingkup dan biaya operasi stok penyangga. Salah satu hal lanjut yang sering diangkat dalam konteks stabilisasi adalah apakah itu menstabilkan atau menggoyahkan pendapatan pertanian. Hal ini dapat ditunjukkan untuk kasus ketidakstabilan penawaran yang ada di grafik tadi, bahwa jika elastisitas permintaan di atas 0,5, maka pendapatan produsen lebih berfluktuasi dengan harga yang stabil dibandingkan dengan harga yang tidak stabil. Kebijakan harga dan distribusi pendapatan.
Pendapatan pemerintah sering menggunakan distribusi pendapatan sebagai alasan intervensi negara. Di negara industri, pertimbangan pendapatan pertanian sangat penting dalam menentukan instrumen kebijakan dan tingkat harga pertanian. Di negara berkembang, lebih mungkin untuk pendapatan konsumen perkotaan sangat menonjol dalam keputusan harga pertanian. Dan tujuan seperti mempersempit kesenjangan pendapatan daerah atau meningkatkan pendapatan petani miskin yang menanam jenis tanaman tertentu juga kadang masih ditemui. Perubahan harga pangan memiliki berbagai efek pada distribusi pendapatan yang sulit dilacak dan diukur. Ini memberikan argumen untuk tidak menggunakan harga output pertanian untuk tujuan distribusi pendapatan yang umum. Skema stabilitas harga harus memiliki tingkat atau kisaran harga yang mencapai semacam keseimbangan mengenai efek pendapatan pada kelompok sosial utama yang berbeda. F. Pelajaran dari pengalaman kebijakan harga. Bank Dunia melakukan berbagai perbandingan lintas negara untuk efek intervensi harga serta melakukan penelitian di masing-masing negara. Bukti dari banyak studi kasus yang ada di sini, seperti Tanzania, India, Indonesia, Kenya, Mozambik, Zambia, dan Zimbabwe. Hasil studi lintas negara menunjukkan bahwa terdapat bias yang sangat besar terhadap pertanian dalam praktik kebijakan harga di negara berkembang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa buruknya kinerja hasil pertanian di beberapa negara berkembang, terutama di Afrika, dapat dikaitkan dengan kebijakan harga yang buruk. Hasilnya, advokasi yang luas untuk membongkar intervensi kebijakan harga, sebuah proses yang telah terjadi dalam berbagai tingkat di beberapa negara, seringkali di bawah tekanan dari donor bantuan eksternal. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman kebijakan harga di masa lalu di negara berkembang, yakni memperhitungkan keberhasilan dan kegagalan kebijakan harga, dan mereka tidak didasarkan pada fundamentalisme pasar bebas yang telah lazim di zaman kontemporer. G. Kebijakan harga dan perempuan. Kebijakan harga jarang jika pernah memperhitungkan wanita. Namun, efektivitas kebijakan harga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan gender di tingkat rumah tangga. Selain itu, kebijakan harga dapat berdampak pada mata pencaharian perempuan yang diabaikan atau tidak diantisipasi dalam perumusannya. Beberapa kemungkinan yang berbeda yakni: pertama, alokasi waktu perempuan dapat menjadi kendala pada respon harga produksi, di mana ada substitusi terbatas waktu kerja laki-laki dan perempuan. 2. Rendahnya harga pertanian menyebabkan rumah tangga menggunakan lebih sedikit tenaga kerja upahan, sehingga mengurangi lapangan kerja bagi perempuan dari rumah tangga tanpa lahan, dan sebaliknya untuk harga pertanian yang tinggi. Kemudian, peralihan yang disebabkan harga dalam pola tanam dapat mengubah keseimbangan input tenaga kerja, atau penggunaan lahan, atau pendapatan antara laki-laki dan perempuan. Kebijakan harga digunakan untuk mempromosikan tanaman, misalnya tanaman ekspor, di mana laki-laki memiliki kendali lebih besar atas sumber daya dan pendapatan daripada perempuan, sehingga mengurangi kemandirian ekonomi dan pilihan perempuan. Kesimpulan, dalam aspek kebijakan harga output di negara berkembang, dalam kerangka kebijakan batasan memiliki 3 tujuan utama kebijakan harga yang telah diidentifikasi, yakni meningkatkan hasil pertanian, mencari perubahan distribusi pendapatan yang diinginkan, dan mempengaruhi peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Terdapat beberapa instrumen yang digunakan negara untuk memengaruhi tingkat dan tren harga pertanian dan jenis-jenis kriteria utama yang telah dianjurkan untuk memutuskan tingkat harga ketika harga dasar atau harga tetap menjadi bagian dari kebijakan harga. Dampak harga pertanian terhadap distribusi pendapatan bahwa produsen dan konsumen tidak dapat dianggap sebagai entitas homogen, di mana pendapatan antar pribadi dikutuk. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.